Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kabid, Pak Sekdis, saya tugasi sekarang untuk langsung menemui beliau terkait dengan perubahan anggaran. Para kabid hadir semua? Hadir ya. Kemudian kasih kasubag, tolong lihat ya kabid di belakang yang kasih kasubagnya hadir maupun jabatan fungsional yang hadir hari ini juga. Tolong di absen, yang tidak ada itu alasannya kemana. Kemudian para pengawas penilik yang hadir hari ini full tidak Pak Korwas, Pak Korlik, SMP full. Ada pembinaan sekarang ya. Ya, dia hoyong teh lembut gitu teh, jantan full resep gitu ya. Nah, yang lainnya FPNF nambahan hiji dari yang kemarin. Kalau kemarin 3, sekarang nambah 1. Kemudian untuk pelaksana fungsional di lingkungan dinas pendidikan yang saya banggakan juga anak-anak prakerin, terima kasih sudah hadir. Yang semestinya hari ini itu kehadiran MKKS. Karena yang kemarin itu, minggu kemarin yaitu K3S sekaligus pembinaan, dan minggu sekarang semestinya jadwalnya itu adalah menghadirkan MKKS. Tetapi berhubung karena ada kegiatan, yang pertama ada BIMTEK di pengawas SMP yang tentunya juga menghadirkan Bunda, dan setelah bersamaan itu jadwalnya dengan BIMTEK itu ada kegiatan rapat koordinasi seluruh perangkat daerah yang nanti dilaksanakan di Gedung Yuda. Jadi kalau misalkan kehadiran MKKS hari ini dilanjutkan dengan pembinaan, itu tidak akan ada kemungkinan pas nanti paling juga bisa sore. Jadi kalau ikut apel menunggu sore kasihan gitu. Jadi sehingga kita dialihkan ke besok ya, itu di besok menghadirkan MKKS dan seterusnya IGTK, Inpaudi, kemudian LKP, PKBM, para pengawas, para peneliti, terus semuanya secara berurutan, sehingga itu merupakan ajang silaturahmi dan juga ajang koordinasi dengan seluruh satuan pendidikan yang ada, yang tidak terjangkau oleh kita. Dengan adanya pertemuan seperti ini, yaitu meminimalisasi hal-hal yang memang jadi permasalahan. Kegiatan hari ini diantaranya ada beberapa kegiatan BIMTEK, tadi sudah disampaikan, rapat koordinasi di Gedung Yuda. Kemudian ada juga kegiatan yang sifatnya tidak melalui surat, tetapi langsung melalui ajudan, yang mana menghadirkan beberapa OPD, diantaranya kehadiran kita juga Dinas Pendidikan, yang tentunya hari ini mudah-mudahan saja tetap kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan, dan mudah-mudahan menjadikan tambahan amalan pahala bagi kita semua ya gitu. Kemudian Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, seperti yang disampaikan kemarin di apel pagi di pemerintah daerah, di mana yang pembinanya adalah Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu yang hadir di sana, mungkin itu menjadi acuan kita atau guidance kita kepada seluruh OPD yang ada di seluruh Kabupaten Majalengka. Di antaranya poin-poinnya adalah bagaimana kita menyikapi untuk APBD di tahun 2022, progresnya, targetannya, outputnya, sehingga harus menjadi perhatian seluruh OPD-OPD yang mana udah memasuki triwulan 4 berarti ya, dan memasuki triwulan persiapannya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan kita di dalam rangka pengusulan program kegiatan di anggaran murni di tahun 2023, dan kemudian dari usulan program kegiatan itu terus dimonitor, dan juga apa-apa yang menjadi permasalahan kita sehingga segera kita bisa mengambil solusi, dan juga sekaligus yaitu
anggaran perubahan di tahun 2022. Yang mana di tahun 2022 kita sudah RDP kemarin dengan Dewan, dan itu sudah dibahas antara TAPD dengan Banggar di Dewan kemarin pada hari Minggu di Swiss Bell di Cirebon, sehingga sudah ada kesepakatan antara legislatif dan juga eksekutif, yang mana hari ini juga ada kegiatan yaitu penyampaian APBD 2023 dan juga terkait anggaran perubahan. Sehingga hari ini mudah-mudahan saja, karena kita juga di Dinas Pendidikan ada beberapa poin itu di dalam program kegiatan dan kegiatan kita yang belum ada anggarannya. Jadi kemarin kami mengkoordinasikan di tataran kebijakan dan juga diinstruksikan kepada teman-teman semua di bidang-bidang dan juga di sekretariat terutama di bidang perencanaan, sehingga di sini kolaborasi, koordinasi, saling menyampaikan informasi sehingga kita sinkron. Nah, kemudian monitor, kemudian dievaluasi sama kita. Sekecil apapun permasalahan yang ada, itu diinformasikan kepada semuanya. Disinilah pentingnya koordinasi kita, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita terjadinya miskomunikasi, misinformasi, dan mispersepsi, sehingga itu yang tidak kita harapkan. Jadi sekecil apapun segera informasikan, seperti halnya kemarin itu ada hal-hal yang masalah yang mesti kita sinkronisasikan dan mesti kita koordinasikan dari mulai tataran teknis sampai dengan tataran kebijakan. Ketika ada masalah muncul, tidak bisa diselesaikan di tataran teknis, kita jangan diam. Kalau kita berdiam diri, masalah akan muncul kita, dan itu sudah tidak ada lagi waktu atau peluang atau kesempatan kita untuk memperbaiki. Sehingga kalau misalkan ada di tataran teknis kendala atau permasalahan, sehingga segera disampaikan, karena ada yang sifatnya koordinasi itu bisa diselesaikan di tataran teknik, ada juga yang mesti diselesaikan di tataran kebijakan itu. Sehingga di sini inilah dalam bentuk koordinasi, kolaborasi, bersinerginya ini akan kita rasakan. Seperti yang dilakukan oleh kita Dinas Pendidikan, bahwa kita harus berkoordinasi yang bagus dengan lintas sektor dalam rangka pengusulan anggaran 2023, dalam rangka usulan anggaran perubahan di tahun 2022. Inilah yang harus kita bangun, adalah koordinasi, bersinergi, kolaborasi, sehingga kita peran terhadap anggaran murni 2023 maupun perubahan ada lintas sektor Bapeda Litbang di dalam sisi perencanaan, ada juga lintas sektor yaitu di bidang anggaran yaitu BKAD. Nah, sehingga sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dan juga yang diusulkan oleh program kegiatan kita sehingga menjadi sinkron itu. Dan ketika muncul dievaluasi oleh kita, dianalisa oleh kita, ada beberapa hal yang belum masuk program prioritas pusat maupun provinsi yang harus diimplementasikan di kita. Sehingga di sini yang menjadi program prioritas dan harus menjadi prioritas yang guidance-nya adalah program pusat, maka segera kita koordinasikan, sehingga kita harus berkoordinasi dengan tataran kebijakan karena menyangkut masalah decision maker dan kewenangan itu. Sehingga alhamdulillah apa yang menjadi program-program prioritas kita yang belum tercover di anggaran perubahan kemarin sudah dikoordinasikan, alhamdulillah itu berjalan dengan sukses dan lancar ya. Dan ketika ada beberapa kegiatan yang ada dilaksanakan tidak ada anggarannya tetapi merupakan kebijakan pusat, nah inilah yang perlu kita koordinasikan. Alhamdulillah kita tinggal menunggu dari hasil pembahasan di Dewan nanti antara pihak eksekutif dan legislatif itu. Nah, untuk selanjutnya terkait kita yang setiap apel diharapkan oleh Bunda adalah untuk sosialisasi reformasi birokrasi. Setiap bidang menyampaikan hal-hal terkait reformasi birokrasi. Untuk hari ini menyampaikan juga bahwa kita ada di inovasi Bapak Ibu. Inovasi kita sudah masuk e-government world
itu IGA Permenword, yang mana kita dikatakan bahwa Dinas Pendidikan tidak ada inovasi, minim inovasi. Tapi kita buktikan hari ini bahwa kita punya 2 inovasi yang sudah masuk IGA Permenword. Terima kasih kepada perencanaan dan juga bidang-bidang sudah masuk inovasi. 2 inovasi tersebut, yaitu yang satu namanya Mari Kepo, halusnya Mari Kepo adalah Majalengka kolaborasi, Lestari kolaborasi, edukasi, kemudian produksi dan optimalisasi. Wih, keren itu. Dimana ini juga sudah masuk ke kementerian ya, dimana oleh kementerian itu diarahkan kita itu bahwa ini namanya Mari Kepo ini bagus manakala kita inovasi tersebut kita laksanakan. Karena jangan melihat ini sisi kebersihan mungkin ya atau persampahan. Jadi ketika menerapkan, karena kita punya satuan pendidikan, punya siswa, kemudian menggerakkan dari mulai keluarga, masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian juga terkait lintas sektor juga, sehingga menjadi satu kesatuan yang awalnya kecil dari keluarga, diterapkan kebiasaan di sekolah, kemudian setelah di sekolah kita ke masyarakat, lintas sektor, sehingga satu kesatuan dalam waktu sekabupaten Majalengka kita pergerakan untuk si Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti, aduh. Nah itu jadi bisa jadi inovasi yang luar biasa, sekaligus menerapkan karakter, menerapkan mental, sikap, itu seperti itu, sehingga menjadikan satu inovasi yang dianggap oleh kementerian keren gitu. Yang satu lagi adalah Gelora Majalengka, keren ya. Jadi Gelora Majalengka ini adalah gerakan orang literasi orang Majalengka. Jadi kita menggelorakan literasi, jadi tidak hanya misalkan kita hanya menggunakan ruang-ruang sekolah atau ruang-ruang pembelajaran, tetapi ruang-ruang publik di kita, kemudian nanti akan kolaborasi juga dengan komunitas, dengan masyarakat. Pokoknya sadayalah kayak orang disosialisasikannya, upami ayeuna misalkan diinformasikan kita berdiri ini, walaupun kekuatan kaki kita berapa jam kita pasti juga para ringsannya. Nah, di sini yang paling utama adalah perannya adalah para pengawas dan bidang-bidang. Tolong ini untuk kolaborasi, koordinasi, sehingga nanti peran kita di seluruh satuan pendidikan dengan bidang-bidang yang ada di kita untuk bekerja sama, sehingga apa yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan. Itu ya. Jadi inovasi kita sudah ada, dan tentunya diikuti oleh inovasi-inovasi Bapak Ibu semua, dari Bapak Ibu pengawas, penilik, guru, kemudian sekolah itu, karena jago-jago loh, itu keren-keren, cerdas-cerdas para pengawas, penilik, guru, kemudian Bapak Ibu yang ada di bidang juga. Jadi sehingga koordinasi kita melalui diskusi, melalui sharing, kemudian pembahasan, kemudian pengkajian, penganalisan, sehingga menjadikan bahwa kita nanti penambahan inovasi-inovasi berikutnya. Kalau untuk tahun sekarang udah masuk 2 IGA, tetapi jangan berhenti, karena kita harus ada terus setiap tahun. Tina 2, kemudian tahun berikutnya jadi 20 itu. Tahun berikutnya lagi jadi 40 ya. Jadi tidak disebutkan bahwa Dinas Pendidikan tidak ada inovasi ya, itu. Kemudian untuk bidang-bidang yang lain nanti tolong dalam apel-apel pagi yang sifatnya mensosialisasikan terkait reformasi birokrasi, karena kita akan fokus terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Lowong orang teh pelayan darah senes. Nah, jadi kita jangan mentang-mentang saya adalah kepala bidang, mari kia. Untung di dia, malah di dia. Nah, itu ya. Jadi saya kepala bidang, atau saya kasubag, atau saya pengawas, apapun, nah ini dan sebagainya ini. Jangan sampai seperti itu. Kita adalah pelayan masyarakat, sehingga harus memberikan pelayanan. Pelayanan akan kita fokuskan adalah berbasis IT, dan sekarang sudah mulai
Progresnya itu step by step, mungkin nanti dengan teman-teman bagaimana peran-peran sekretariat, peran bidang 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan tupoksi. Jadi upami dina apel teh atau sesuai tupoksinya bahwa di bidang kami inilah tupoksi kami bread. Contoh PPDB, contoh pandai apalah dan sebagainya lah, kurikulum lah dan sebagainya, sehingga jelas alurnya ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu semua yang hari ini mungkin bertepatan waktunya dengan BIMTEK Pekawas, tapi walaupun nanti agak terlambat ke sana, Bunda akan memprioritaskan dulu dengan para pengawas itu ya. Jadi kecintaan Bunda terhadap teman-teman pengawas itu akan dibuktikan hari ini. Bunda akan buka dulu dan memberikan ya sepatah kata, dua patah kata arahan pembinaan, baru nanti akan Bunda pindah di Gedung Yuda itu ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kemudian selamat dan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.